قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini agar segera subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sebelumnya kita sudah membahas tentang penolakan Ustadz Abdul Somad yang akan berdakwah ke Kalimantan, tepatnya di Sintang. Dan ternyata yang melakukan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad itu adalah orang Kristen. Ini aneh lagi. Orang Islam mau berdakwah dihadang sama orang Kristen. Apa-apaan ini ya? Sangel-angel. Dan ternyata inilah kaum muslimin alasan kenapa orang Kristen di sana menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Itu karena sebuah ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang ini. Coba kita simak videonya. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai, tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, ceramah Ustadz Abdul Somad yang inilah yang rupanya membuat mereka ini, orang-orang Kristen di sana, kelojotan, tidak terima. Kemudian melakukan penolakan, melakukan penghadangan terhadap kedatangan Ustadz Abdul Somad di Sintang. Dari mana kami tahu kalau ceramah ini yang menjadi alasan, ya, menjadi penyebab mengapa mereka melakukan penolakan, itu kami tahu dari mereka sendiri. Ketika mereka mengemukakan alasan kenapa mereka menolak Ustadz Abdul Somad, ya. Coba kita simak video yang mengatakan bahwa itulah alasan yang menyebabkan kenapa mereka menolak Ustadz Abdul Somad. Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustaz-ustaz yang bukan somad. Somad itu manusia, memecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dia hina waktu itu di video yang saya lihat, ya, di salib ada jin kafir. Saya sampai menarik nafas panjang.
Ustadz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi. Yang kedua kok menghina iman kepercayaan orang lain. Apa manfaat dia? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia pun adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelek-jelekin gitu. Karena saya sudah baca di medsos katanya pemerintah daerah memfasilitasi bukan mengundang. Oleh karena itu, ya kami mohon dengan hormat supaya nanti pemerintah daerah bisa menjelaskan kepada kami. Kami tidak ngotot, Pak. Kenapa kami sedikit? Karena kami tidak mau perang. Tetapi kami ingin Sintang ini damai bagi semua orang, bagi semua agama, bagi semua suku yang ada. Karena dunia ini, Sintang ini juga bukan hanya suku Dayak, berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Kami cinta itu. Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari pemerintah daerah supaya teman-teman yang lain tidak terpancing, ya. Karena memang di sini nama pemerintah daerah kami juga pertaruhkan Pak Bupati untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Saya minta disiapkan videonya. Mana? Videonya disiapkan. Sebentar. Saya izin untuk dengar. Saya HP-nya bermasalah. Sebentar saja. Saya mohon izin. Karena ini bicara masalah iman, ya. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya, bersiko. Kepalanya ke kiri bukan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib? Ya, sedikit saja. Supaya kami tidak bicara mengambang-ngambang, Pak. Inilah dasar kami. Kami minta ketegasan. Jadi itulah alasan mereka menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Dan apakah Ustadz Abdul Somad itu salah dalam ceramahnya ketika menjelaskan tentang patung di salib tersebut? Tidak, ya. Karena memang itulah akidah umat Islam, itulah ajaran agama Islam. Dilarang membuat patung, dilarang menyimpan patung. Dan patung itu memang tempat bersarangnya jin kafir. Makanya kami jelaskan di dalam video sebelumnya. Kalau orang Kristen, orang beragama yang bukan Islam, ngapain dengar pengajian orang Islam? Ya, apalagi kalau lagi membahas hal-hal yang seperti itu tadi, ya, kan tersinggung. Apalagi kalau membahas masalah tauhid yang lebih luas lagi, tambah panas lagi nanti, ya. Kalau memang mau ngintip ceramah umat Islam, ya kuatkan hati dulu. Kuatkan hati, jangan baper, jangan tersinggung. Bila perlu, setelah mendengarkan ceramahnya, renungkan. Bandingkan dengan ajaran agama kalian. Jangan mendengar penjelasan akidah umat Islam yang seperti itu, kemudian dikatakan sudah menghina agama kalian. Itu offset namanya, ya. Kami yang di Islam juga seperti itu sebenarnya. Ya, kalian menganggap Nabi Isa Tuhan. Kalian mengatakan Nabi Isa disalib. Ya, kalian menyembah Tuhan selain Allah. Mengatakan Allah, Tuhan umat Islam itu bukan Tuhan, bukan sesembahan yang benar. Ya, mengurus mayat dengan nyanyi-nyanyi, tidak dikafani. Ya, kami melihat yang seperti itu ya biasa saja. Ya. Ketika kalian mengatakan cara yang benar seperti ini, bukan seperti yang dilakukan oleh umat Islam, ya biasa saja. Memang itu ajaran agama kalian. Kita punya porsi masing-masing, punya agama masing-masing, punya ajaran masing-masing. Ya, kecuali tanpa ada angin, tanpa ada hujan, kemudian kami mencela, membabi buta, barulah itu salah. Lah kalau kami menjelaskan kepada jamaah, ya, menjelaskan tentang bab-bab tauhid, bab-bab syariat Islam, ya nggak ada salahnya. Ya, kalau kami menganggap salib bukan sesembahan, bukan Tuhan, itu ada patungnya, dan bukan hanya patung salib saja, semua patung itu menjadi tempat bersembunyinya jin. Makanya di dalam agama Islam dilarang membuat, menyimpan, apalagi memajang patung. Jadi ketika menjelaskan seperti itu nggak salah. Jadi di sini nggak salah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad benar. Ya. Dan terakhir kita simak penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah
terkait masalah ini ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam rumah. Di dalam rumah, ya. Setan menyukai rumah-rumah yang pertama ada patungnya. Jadi makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa, ya. Jadi seperti manusia, jin, hewan, ya. Kemudian malaikat biasanya itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap misalnya. Nah itu tidak boleh. Tidak. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, tanaman pohon yang cuma imitasi itu nggak apa-apa, gitu kan? Gambar lukisan mobil, nggak ada orangnya, rumah, langit, nggak ada masalah. Umumnya pemandangan itu nggak ada masalah. Tapi jauhi ini. Umumnya orang pada saat diruqyah Bapak Ibu sekalian dan kesurupan, kalau ditanya setannya kamu sembunyi di mana, selalu yang ditunjuk sama dia itu patung di depan. Dan sering kali juga ditunjuk, mohon maaf ini ya, foto-foto yang di rumah. Makanya foto itu kalau darurat harus ada di rumah, ditaruh di album, jangan dipajang di tembok. Ada buku nanti Bapak Ibu coba bisa beli, terbitan Gema Insani Press, judulnya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Jadi subhanallah pengalaman teman-teman yang biasa ngeruqyah, kalau masih banyak foto yang ditempel itu, ruqyahnya bisa lebih lama. Tapi pada saat diturunkan, saya pernah meruqyah sepupu saya sendiri, saya suruh turunkan dulu semua foto di situ. Kemudian saya ruqyah, reaksi spontan pada saat itu. Subhanallah, langsung spontan. Padahal dia sebelumnya diruqyah oleh banyak orang, tidak ada reaksinya. Dan dia anggap tidak mungkin. Begitu saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas saja, ayat-ayat dasar, itu tiba-tiba dia muntah. Bereaksi sihirnya, terutama setelah diturunkan semua gambar-gambar itu. Jadi ini rumah yang disuka oleh syaitan. Ada patung atau ada gambar yang dipajang. Makanya jauhi ini. Usahakan kalau foto pun darurat ditaruh di album, disimpan. Kalau perlu dilihat. Tapi bukan dipajang. Termasuk juga boneka-boneka, mainan anak-anak. Gitu kan? Itu kalaupun darurat ada, maka tidak boleh dipajang. Ditaruh di laci, simpan. Gitu kan? Lebih baik lagi kalau anak-anak nggak dibelikan boneka. Lebih baik. Coba dengan yang lain ya. Karena boneka itu sudah cukup bisa ditunggangin oleh syaitan. Bisa ditunggangin oleh mereka. Selama dipajang boneka itu maka akan jadi masalah. Apalagi kita mendidik anak-anak kita untuk terbiasa menyayangi boneka atau bergantung pada boneka, ini sebenarnya tidak baik. Nah ini tidak baik secara pendidikan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Umumnya ulama rincikan adalah rumah yang dipenuhi dengan musik-musik, rumah yang dipenuhi dengan terbukanya aurat, banyaknya perkataan-perkataan yang berbau maksiat, tidak pernah ada Al-Qur'an di dalamnya, tidak pernah dikerjakan sholat di dalamnya, gitu kan. Berkumpulnya kemaksiatan di rumah tersebut, maka itu menjadi pusat daripada kemaksiatan tadi. Jadi ini rumah-rumah yang disukai oleh syaitan. Dan setiap rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, karena ada patungnya, ada gambarnya, ya ada maksiatnya, itu juga akan dipenuhi oleh syaitan. Selanjutnya rumah yang ada anjing. Anjing ini tidak boleh masuk ke dalam rumah. Anjing dibolehkan dalam Islam digunakan untuk berburu atau menjaga peternakan. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam rumah jadi peliharaan tidak boleh. Dan ini sudah cukup membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Nabi Muhammad SAW pernah pulang kemudian ke rumahnya, kemudian di depan rumah beliau ada anjing yang duduk. Lalu Nabi SAW mengusirnya dan mengatakan rumah yang ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui bahwasanya syaitan menyukai rumah-rumah tersebut.